Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Faris Nulikman di Random Jurnal Penulisan Berita dan Artikel. Baik, gimana guys? Apa pada sehat? Gimana puasanya? Lancar apa enggak? Ya kan? Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita sebagai umat muslim ibadahnya diterima, puasanya dilancarkan, dan segala urusan agama kita dikuatkan. Amin amin ya robbal alamin. Nah, lanjut saja kita ke pembahasannya. Jadi pada pertemuan keempat apa kelima ya, pokoknya sekarang itu kita presentasi kedua. Jadi makalahnya ini ngebahas tentang cara tepat penulisan, cara tepat peliputan, penulisan berita dan artikel. Nah, mungkin kita sebagai mahasiswa komunikasi ini butuh yang namanya dasar-dasar pengetahuan tentang peliputan dan penulisan juga. Nah, makanya di sini kita akan ngebahas tentang itu. Jadi yang pertama ada teknik peliputan berita. Nah, jadi peliputan itu apa sih? Jadi peliputan itu adalah proses mengumpulkan, menyusun, dan menyajikan informasi atau berita oleh jurnalistik ataupun media massa. Nah, itu menurut Lukman Hakim dalam bukunya. Terus ada komponen-komponennya ternyata. Apa aja sih? Yang pertama adalah observasi. Nah, jadi teknik peliputan berita ini ada yang namanya observasi. Observasi itu adalah teknik dasar dalam reportase di mana reporter ini mengamati langsung peristiwa di tempat tersebut. Dan yang kedua ada wawancara. Nah, wawancara ini dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang berupa pendapat ataupun pandangan seseorang. Jadi kita menanya-menanya dalam kejadian tersebut kepada suatu masyarakat yang menyaksikan ataupun yang tahu detail kejadiannya. Dan terus ada yang namanya riset. Nah, riset adalah proses pencarian informasi yang melalui buku, internet, dokumen ataupun sumber lain untuk memperolehnya. Jadi kita sebelum observasi itu kita cari riset dulu nih, apakah masalah ini cocok untuk jadikan berita atau apa gitu. Seperti itu. Nah, kan tadi cara peliputannya. Sekarang ada cara penulisan berita. Nah, cara penulisan berita itu ya tentunya yang pakai rumusan 5W plus 1H. Nah, 5W 1H ini yang pertama what. Oke. Terus who, why, when, where, dan terakhir adalah how. Nah, yang kedua, cara penulisannya itu dengan menggunakan piramida terbalik. Yang piramida terbalik, you know lah, yang kayak gini nih. Nah, itu penulisan berita. Ya pokoknya yang pertama itu judul berita, terus teks berita, dan selanjutnya gitu. Nah, tadi kan yang kata segitiga kebalik ini itu yang penting sih dari tubuh berita itu yang ngejelasin tentang berita tersebut. Jadi kayak intinya. Jadi paling penting itu ya isinya di tengah-tengah. Kan pertama judul, terus terakhir penutup, terus ada lead. Pokoknya yang paling penting itu di tengahnya. Terus selanjutnya juga ada yang namanya membuat kutipan. Jadi kalau berita itu harus ada yang namanya kutipan. Nah, kutipan ini dibagi menjadi 5. Yang pertama kutipan langsung, kutipan tidak langsung, terus kutipan parafrase, kutipan fragmentis, dan kutipan dialog. Jadi sebenarnya sama-sama kutipan atau ucapan orang, cuman job desk-nya aja yang berbeda gitu. Kayak misalnya kutipan langsung seperti apa, kutipan tidak langsung bagaimana, kutipan dialog seperti apa. Jadi kayak beda-beda aja, cuman sama-sama kutipan yang berasal dari ucapan seseorang atau narasumber yang ada pada TKP tersebut gitu. Terus juga pasti penulisan berita itu memiliki tujuannya ya. Mungkin yang pertama itu tujuannya adalah berita itu harus fakta. Jadi ketika kita menentukan atau membuat berita itu harus fakta sesuai, jangan dirubah-rubah sedikit pun gitu. Mungkin dari tutur katanya atau penaruhan kalimat aja yang dirubah, tapi kejadian itu harus sesuai gitu. Terus yang kedua adalah kejadiannya terkini. Jadi harus benar-benar aktual gitu. Apalagi kalau straight news itu harus ya hari ini banget. Terus harus seimbang, tidak memihak siapapun.
Jadi pers itu harus seimbang gitu, tidak memihak siapapun. Terus menarik, yang berita itu harus menarik, kalau nggak menarik nggak ada yang baca. Terus ada yang kelima adalah bermanfaat. Nah, jadi berita itu harus bermanfaat bagi si pembacanya ataupun pendengarnya.